Kita sudah mengawali pertemuan sebelumnya terkait dengan termokimia itu apa dan hal-hal yang terkait dengan termokimia. Pada saat ini masih terkait dengan pelajaran kemarin adalah tentang sistem dan lingkungan. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan berdasarkan hukum kekekalan energi. Energi hanya dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dan energi juga dapat berpindah dari sistem ke lingkungan dan sebaliknya. Karena itu, kita juga harus tahu sistem itu apa dan lingkungan itu apa. Sistem itu, kalau dari gambar ini, nah ini gambar segelas teh, secangkir teh manis. Nah, yang kita amati di sini ini adalah air teh panas dalam gelas ya, air teh panas dalam gelas. Nah, air teh panas. Nah, ini adalah sistemnya yang menjadi pusat perhatian kita, yang kita amati, yang kita perhatikan itu adalah air tehnya. Nah, ini sistem, diumpamakan ya, ini contoh saja. Sedangkan lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem, wadahnya dan semua yang ada di luarnya nih, wadahnya, kemudian daunnya, ini semuanya di luar sistem, maka dia adalah lingkungan. Jadi sistem itu sesuatu, segala hal yang kita amati, yang kita perhatikan perubahan energinya. Sedangkan lingkungan, sesuatu atau semua yang berada di luar sistem itu adalah lingkungan. Nah, dalam kaitan antara interaksi sistem dengan lingkungan, maka sistem itu terbagi menjadi 3, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Contoh yang pertama, sistem terbuka. Ini kita sambil membayangkan kita membuat teh manis gitu ya, dan itu tidak kita tutup tehnya, sama dengan yang sebelumnya ya. Bentar. Nah, misalnya ini, segelas teh ini tidak kita tutup, artinya ada, apakah di sini ada kalor yang keluar, ada uap yang keluar? Ada, uap itu adalah materi. Apakah panasnya juga keluar? Iya. Nah, maka dalam sistem terbuka itu memungkinkan terjadi pertukaran materi dan pertukaran kalor dari sistem ke lingkungan. Nah, contoh tadi itu misalnya segelas teh dalam gelas yang terbuka tidak ada tutupnya, itu sistem terbuka contohnya. Contoh yang lain adalah reaksi pemanasan kalium karbonat dalam gelas beker. Dalam gelas beker itu kan terbuka kan ya, terbuka, sehingga memungkinkan adanya uap yang keluar. Uap yang keluar itu adalah materi, karena dia mengandung materi itu. Kemudian panasnya juga keluar, sehingga ada perubahan atau perpindahan dari sistem ke lingkungan. Yang kedua, sistem tertutup memungkinkan terjadi pertukaran kalor saja tanpa materi. Contohnya reaksi antara batu kapur dengan air dalam Erlenmeyer tank tertutup. Jadi misalnya kita masukkan batu kapur, kasih air, dan itu kita masukkan ke gelas yang tertutup. Nah, kan pasti akan ada reaksi di situ. Nah, di situ apakah ada kalor yang keluar? Ada, walaupun agak lama, tapi ada kalor yang keluar di situ. Lingkungannya kan jadi panas, ya, tempatnya jadi panas itu. Tetapi materinya atau hasil reaksinya tetap di dalam, dia nggak bisa keluar. Contoh lain, kalau kita masih hubungkan dengan teh tadi ya, kalau yang pertama itu kita buat terbuka tak ada tutupnya. Yang kedua, kita buat teh panas terus kita tutup.
Nah, apakah tehnya itu akan berkurang? Kalaupun ada uap, uapnya pasti akan naik ke tutupnya dan akan balik lagi. Jadi materi tidak berpindah, tetapi panasnya bisa makin lama makin berkurang. Artinya wadah itu panas kan ya. Awalnya kan yang di dalam itu tehnya airnya panas, kemudian akan berpindah, wadahnya jadi panas dan lama kelamaan walaupun dia ditutup dia akan hilang panasnya. Artinya memungkinkan terjadi pertukaran kalor saja tanpa ada perpindahan materi. Tehnya tetap di dalam, air tehnya tetap di dalam, nggak bisa keluar karena ada tutupnya. Nah, itu namanya sistem tertutup. Hanya memungkinkan terjadi perpindahan kalor tanpa perpindahan materi. Yang ketiga, sistem terisolasi. Tidak memungkinkan terjadi pertukaran kalor dan pertukaran materi antara sistem dan lingkungan. Contoh, air dalam termos atau air teh dalam termos ya. Nah, materi tidak bisa berpindah, kemudian kalor pun tidak bisa berpindah. Kalaupun bisa, itu butuh waktu yang agak lama gitu ya. Jadi bisa dibedakan ya. Kalau misalnya contohnya adalah air teh tadi, kalau ini air teh dalam gelas yang tidak ada tutupnya, kalau ini air teh dalam gelas yang ada tutupnya, kalau ini misalnya air teh itu kita masukkan ke dalam termos. Nah, itu bedanya. Ini adalah kaitan antara interaksi sistem dan lingkungan. Nah, kaitan kemarin dengan entalpi. Nah, entalpi itu adalah keseluruhan energi dalam bentuk energi apapun yang terdapat dalam suatu sistem. Jadi energi total dalam suatu sistem itu disebut sebagai suatu entalpi. Nah, entalpi dalam sistem itu bersifat tetap selama tidak ada pertukaran energi antara sistem dan lingkungan. Nah, sekarang adalah jenis reaksi termokimia. Berdasarkan pertukaran antara sistem dan lingkungan, reaksi termokimia terbagi menjadi dua, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Apa itu reaksi eksoterm? Reaksi yang menghasilkan kalor. Pada reaksi ini terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan, sehingga lingkungan menjadi lebih panas. Tanda reaksi eksoterm adalah perubahan entalpinya. Nah, perubahan entalpi itu dilambangkan dengan delta H, bersifat negatif. Hal ini kenapa? Kenapa negatif? Karena reaksi eksoterm itu akan membebaskan energi, ada energi yang keluar, sehingga energi di dalam ini negatif, berkurang. Kalau berkurang berarti tandanya negatif ya. Jadi kita misalkan ini adalah sistem, yang di luar sistem adalah lingkungan. Nah, reaksi eksoterm itu perpindahan energi dari sistem ke lingkungan, sehingga energi dalam sistem ini akan berkurang. Karena energinya berkurang, maka delta H-nya negatif ya. Nah, panasnya, lingkungannya menjadi panas. Nah, bisa dipahami ya, reaksi eksoterm. Nah, contoh reaksi eksoterm adalah ini ya, seperti pembakaran kayu, pembuatan etanol. Nah, reaksi tersebut berlangsung lambat dengan hasil samping berupa gas karbon dioksida. Hasilnya karbon dioksida. Setelah reaksi berlangsung, suhu larutan lebih tinggi daripada suhu lingkungan, sehingga kalor mengalir dari sistem ke lingkungan. Nah, oke ya. Nah, pada reaksi eksoterm ini delta H-nya lebih kecil dari 0 karena produk yang dihasilkan lebih kecil daripada entalpi reaktan. Jadi delta H-nya kurang dari 0 ya. Karena produknya lebih kecil daripada reaktan ya. Selanjutnya reaksi endoterm. Ini nomor 2 ya, reaksi endoterm.
adalah reaksi kimia yang menyerap atau menerima kalor. Pada reaksi ini terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Jadi ada perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, ada yang masuk. Karena itu, nah berarti kalor di lingkungan itu, suhu di lingkungan itu turun, kemudian suhu di sistem itu naik. Nah, ini lingkungannya lebih dingin daripada sistemnya panas ya. Sehingga ada sejumlah energi itu yang diserap oleh sistem, sehingga sistem itu energinya bertambah. Sehingga karena bertambah maka entalpi delta H-nya adalah positif karena dia bertambah. Bertambah dari mana? Dari energi yang berasal dari lingkungan. Itu adalah reaksi endoterm. Nah, pada reaksi endoterm, delta H-nya adalah positif dan jumlah produk lebih besar daripada reaktan. Nah, delta H-nya lebih besar daripada 0. Nah, ini reaksinya, ini reaktannya. Jadi reaktannya lebih besar dari ini reaktan, ini produknya lebih besar daripada reaktannya. Nah, ini adalah sekilas terkait dengan sistem lingkungan dan reaksi eksoterm endoterm. Nah, tugas setelah ini adalah silakan mencari reaksi eksoterm endoterm dalam kehidupan sehari-hari yang memungkinkan kita lakukan di rumah dengan bahan-bahan yang sederhana. Reaksi eksoterm, reaksi endoterm dalam kehidupan sehari-hari yang bahan-bahannya bisa kita cari di rumah. Selamat belajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.